Baik, sebenarnya teknisnya bisa berbagai macam. Bisa Beda-beda. orang datang langsung ke imamnya sebelum misa. Oh, ke Ya, imamnya. misalnya ngasih amplop ditulis intensinya Nama, apa, oke. dan biasanya di dalamnya ada isinya. Oke. Ada juga yang kosong, nggak apa-apa, nggak iya. masalah. Kosong dan isi itu tidak ada Kosong tidak ada adalah beda. isi adalah kosong. Kenapa? Kita pergi ke barat mencari kitapan. Tong Samcong bersabda. Mainkan son. I sikat. Hey. Nyanyiin jangan. Sikat, Not. Pengen punya mobil mewah, lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi. Pengen punya rumah, Gedong. gedong. Apalagi Pengen punya jodoh, pengen jual hewan. pengen punya franchise, Pengen naik kelas. pengen naik delman, Pengen punya istri. pengen punya mobil. Pengen tampil di Komsos terus. Iya. Andai aku jadi orang kaya. Gimana caranya, Not ya? Aduh, andai gak usah pakai kerja. Gua tahu intensi misa aja di gereja. Andai aku jadi orang kaya. Emang kalau intensi pasti dikabulin. Mudah-mudahan andai nggak usah pakai kerja. Enak banget kalau nggak usah pakai kerja, ini itu semua bisa terkabulkan ya Son ya. Aduh. Iya kan tinggal intensi. Pasti dijawab kan? Pasti terkabul dong. Harusnya sih. Intensi loh. Masa intensi? Dibacain Romo. Ih, Pasti betul, terkabul. lengkap dengan persembahan kasihnya. Lengkap Wah. dengan AC tip dan mobil pribadi. Wah, kalau lengkap sama AC, tip dan mobil pribadi, kita buka intensi aja di rumah Noni gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Itu masuk liturgi, Not. Iya nggak boleh, Nggak boleh di sini. nggak boleh. Siapa tahu boleh. Tapi kan kalau ada romonya, Ais. boleh dong. Hari ini kita bersama Romo Nanda. dan juga Mantan calon romo. mantan calon Romo. Ada Mas Jehan hari ini Mas lah. Jehan. Aduh, Ini yang paling merasakan bebannya. kalau yang kenal Mas Jehan ini biasanya mudah dijumpai. Ya. Saya sebut mudah dijumpai ya. Ya, Dan di, mudah ditelepon di sekretariat katedral. Oh, gitu ya, Mas ya. di toko-toko bangunan terdekat kesayangan Anda. Semacam bata dan roster barangkali ya. Mas Jehan ini kalau secara apa sih sehari-hari kegiatannya tuh sebagai apa dan di mana sih? Waktu itu sebagai admin, ya sekretariat lah. Ini Sekretariat kayak pelaku di kejahatan gereja. loh. Waktu itu Itu, sebagai ya. ini sekarang bukan admin lagi. Sekarang kebetulan sudah tidak. Oh, Sudah jadi tidak. waktu itu pernah menjadi seorang admin dari apa? Ya baru-baru inilah. Baru-baru inilah. Oke. Ya. Jadi nama lu sebenarnya Jehan apa Mimin? Biar enak nih, ini kan Nana ya. Ini Mimin, enak tuh. Dua suku kata diulang-ulang. Ntar satu lagi Juju ada, kita datengin. Mimin ya, Mimin aja ya. Iya boleh. Karena Mimin itu kan sebenarnya kependekan dari admin. Admin. Tugasnya memang merespon Ya, atau Ya. membalas pertanyaan yang diajukan ke satu hal tertentu. betul. Atau bahasa kerennya customer service kali ya. Nah, berarti Ya, berapa lama waktu itu Mas Jehani menjadi seorang Mimin? Ya pas masa pandemi aja. Masa pandemi. Berarti 2 Oke. tahun. Nah, 2 tahun sekian lah. nah artinya 2 tahun masa pandemi ini Ya. kan kompleks sekali nih. Betul. Semua orang mendadak punya keinginan. Hmm, Yang waktu itu COVID ingin sembuh. ya. Terus juga Yang sembuh ingin yang sembuh ingin lebih COVID sembuh. lebih sembuh tuh gimana ya? Kayaknya ada Tar. istilah sehat itu cukup. Biasanya kalau udah sembuh dan sehat, pengen jalan-jalan. Oh bisa. Ah, Atau sembuh sehat ke situnya pengen punya super power nggak kena penyakit lagi. betul. Gitu kan. Ya. Atau Nah. juga kalau enggak sudah sehat, sembuh,
nggak kena penyakit lagi, pengen cari kerja. Nah, itu banyak banget berarti yang masuk ke sorry tadi apa? Ke katedral ya? Sekretariat. Sekretariat. Nah, biasanya di sekretariat itu banyak sekali pertanyaan, Son. Tidak Iya. hanya melulu melayani permintaan umat untuk Intensi. masalah intensi, Aha. tapi juga memang kita di sana pun juga banyak melayani tentang pertanyaan tentang jadwal misa, gitu. jadwal ibadat. Kalau mau misalkan pemberkatan rumah mengundang romo gimana Promosi apa caranya. caranya. Jadi artinya ini memang wadah untuk umat menanyakan hampir segala sesuatu. Ya. Rata-rata sehari berapa pertanyaan sih, Mas Zian, yang masuk tuh? Sehari aja. Ya, nangis. Mas, Banyak. jangan nangis dulu. Jangan bobo. Sehari aja. Banget. Aku terharu loh ini loh. Ya banyak ya, saya nggak ngitung sih. Hitungan Maksudnya 100 lebih. Ya ada lah kayaknya. Namanya jualan, Son. Bukan jualan ini. Enggak, tapi ibarat sama kayak orang jualan. Oh, oke. Ada rame, ada sepi gitu Buka kan. lapak nih. Nah, pakai Karena .com enggak? kalau lagi Di sebelahnya tuh ada kucing yang gini loh. Yo, Berharap banyak yang nanya kan. Berapa? kalau lagi sepi bisa silent sih, emang bisa cuman 1-2 biji. 1-2 pertanyaan. Ya. Kalau lagi rame ratusan. Ya bisa berapa menit sekali angkat telepon. Oh, Dan itu iya. harus direspon. Semuanya. Sebaiknya Baik, sebaiknya sebaiknya. ada respon. Berarti seringnya enggak. Kalau lagi agak padat, saya beberapa diabaikan. Ah, Kan diabaikan. kalau ada yang datang, Ah. yang datang dulu aja. Oh, Oke. yang ada face to face Iya, nih. masa kan udah datang cuekin itu. Walk in berarti yang Iya. walk in priority pertama. Kalau saya sama Sony biasanya gini, ada yang walk in, Hmm. ada telepon, kita angkat dulu telepon, bentar ya. Iya. Biar kelihatan sibuk. Enggak gitu doang. Ada telepon masuk nih, bentar ya. Bapak ngomong aja langsung. Jadi antar konsumen. Lu operator dan kalau begitu ya. Habis capek. Oh, berarti sehari-hari ada banyak nih ya. Nah. Rata-rata kalau kita ngobrolin lagi nih. Nanyain apa sih yang paling umum? Yang paling umum aja. Jadwal. Ya, kalau umum tuh jadwal. Jadwal misa. Ya dari penting sampai nggak penting sih yang saya alamin. Yang penting apa, yang nggak penting apa? Yang penting itu kan misalkan saya mau pengakuan dosa. Udah dibuka belum ya? Udah waktu itu udah melandai, udah mulai banyak yang bertanya kan. Mhm. Kalau yang dulu-dulu pasti kan kita jawab mohon maaf selama pandemi belum Belum bisa. ada. Oke. Ada yang Itu yang penting tadi ya, ya. tapi nggak selalu by phone ya yang ditanyakan. Yang Ada penting yang nggak pakai penting merpati itu. pos, merpati pos. Telepati waktu itu. Oke, apa lagi? Ya kan waktu pertama pandemi itu kita mengusahakan gimana caranya umat terlayani. Iya. Waktu itu sama teman saya itu kita rundingan gimana kalau kita ada WhatsApp gitu. Oh, kayak call centernya ini. Iya. Nah waktu itu sebenarnya awalnya kan nggak ada, artinya Oh. hampir setiap gereja mungkin ya, saya nggak tahu, saya belum survei se Indonesia apakah itu ya. Se-Indonesia. Berat amat. Tapi rata-rata itu tidak ada WhatsApp. Nomor call center WhatsApp Ya. itu baru ada di pandemi kemarin sama Ya Mas kalau Zen. kalau yang di saya di tempat saya kerja ya Ah, itu oke. kita rundingan nih gimana nih. Artinya bisa nggak sih diinstal di komputer? Artinya tidak harus ada handphone yang dipulsain, yang gimana lah caranya supaya jangan terbeban dengan oh ini pulsa habis, masa Ya, tinggal oke. hangus. gitu Dari kan. PC bisa juga diakses kan kalau WhatsApp kan. Kesannya WhatsApp nanti orang yang udah biasa ke nomor itu tiba-tiba kok nggak bisa gitu. Oke. Nah akhirnya kita singkat cerita kita adakanlah line WhatsApp. Asik. Mulai baru- nih disosialisasi nih nomornya. Ya waktu itu sempat teman-teman yang di Komsos juga membantu untuk ini ada WhatsApp-nya. Nah oke. karena waktu pertama masih nyoba kan kita juga selalu kalau greetings tuh ya selamat siang dengan Gereja Katedral Bandung, selamat apa ya istilahnya itu tuh kasih salam lah selamat Greetings siang. pagi hari. Ya. Suka ngasih stiker gini enggak ya? Ada yang begini nih, ada yang begini nih. Ya. Stikernya yang bikin sendiri. Nah karena itu mohon maaf ini masih dalam Masa trial gitu trial, kan. oke. Nah udah gitu namanya kan trial ada errornya dong. Nah, udah pas gitu error jadi nggak sempat nggak ke receive aja gitu. Nah, Kayak trialnya orang saya enggak, udah errornya iya. 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 Nah sampai kita menemukan ada di sana WhatsApp bisnis yang bisa pakai nomor rumah. Oh, ketemu lah. Nah di cara jadi ini. sejak itu lebih lancar lah. Ya, Oke. Lebih lancar dan kita di PC aja gitu. Iya, Artinya iya. mulailah dari sana berdatangan orang Iya. untuk ya menyapa, entah sekedar menyapa. Ada yang
yang paling nggak penting tes. Nomor siapa? Saya cukup yakin itu bapak-bapak. Iya. Soalnya Tes. kalau cewek biasanya P. Terus tes doang. Ada nggak yang gitu? Ada yang udah tung gitu ya, tes, di delete lagi. Kan kebuka terus kan. Klik. Ini delete lagi. Set langsung. Lah, kok di delete? Dia mau ngecek ini aktif atau enggak, udah gitu aja. Biasanya gitu kalau tes ya. Nah, Oke. ini dari JH nih pengalamannya sebagai sekretariat di Gereja Katedral waktu itu ya. Dan kita juga ada Romo Nana nih hari ini. Romo Nana baru datang lagi ke rumah Noni nih. Kemana aja nih? Pandemi. Udah 2,5 tahun. Enggak, lagian juga waktu itu datangnya juga udah Iya. pandemi tengah-tengah. Kan akhir tahun 2001 kita kan running kan ya. Romo Nana kan di awal-awal waktu itu. Iya, ngaku kemana Romo? Positif. Positif melayani umat begitu ya. Iya. Aduh, Romo Nana sehat-sehat dong. Aya dina kawilujengan. Asik, Oh. aya dina kawilujengan naon tah artina. Sekedap deui nuju aya wayang di dia. Buka abi mah teu tiasa bahasa Sunda lemes teh tiasa pisan. Abesa bahasa Sunda. Oke, Romo Nana, hari ini kita ngobrol tentang intensi ya. Tadi kita ngobrol dengan Jihan dulu kita sebagai opening Ya. bahwa intensi ini berapa tahun terakhir secara teknis memudahkan umat untuk mengakses. Mhm. Artinya tanpa harus keluar dari rumah, ada layanan yang diberikan. Jadi kayak jemput bola nih. Ini ada nomornya, silakan dihubungi. Betul. Kalau segala pertanyaan masuk ke sana, termasuk salah satunya tentang intensi. Nah, kalau dulu intensi itu teknisnya kayak gimana sih, Romo? Umat tuh memang harus datang ke gereja, Atau ke bertemu pastoran, gitu. bertemu siapa, dan harus diterimanya seperti apa sih dulu, Romo? Nah, sebenarnya intensi itu kan intensi misa. Iya. Ya, dan setiap misa itu punya intensi. Oke. Artinya punya tujuan. Aha, Dan merayakan misa harus ada tujuannya. Oke. Dan tujuan umum itu 2. Heeh. Nah, tujuan umum itu bersyukur kepada Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, untuk keselamatan manusia. Oke. Jadi semacam glorifikasi, memuliakan Tuhan, dan sanktifikasi, menguduskan, menyelamatkan manusia. Kalau Itu notifikasi ada di mana? Notifikasi. Itu mah WhatsApp dong sama Instagram. Ada glorifikasi, ada apa? santifikasi. Santifikasi. Ya, sanctus, menyucikan. Nah, sebenarnya itu sudah ada dari dulu. Ya. Hanya sejak pandemi karena ada misa online, Ya. itu baru muncul Oh. orang mengetahui secara online. Lebih banyak lah. Khususnya misalnya di katedral pernah katanya misa intensinya membacakan 15 menit tersendiri. Ya. Waduh. Karena masuk sej- banyak online. Betul, saking banyak. Sebenarnya dari dulu intensi misa pasti sudah ada. Ya. Karena sudah diatur di hukum kanonik ini. Ada itu ya, Ya. boleh. Ya, Saya jadi Mas Sony udah tegang sangkain kitab suci ya. Iya. Kirain lo tadi mau adu ilmu kan. Ya kita kalah. Nggak kebal. ini bukan karena tebal seperti kitab suci ya. Yang tebal-tebal memang seperti kitab suci. Ya. Enggak Ya. gitu ya. Aku langsung miring aja duduknya. Angle depan. Angle depan. Oke. Berarti kalau umat sendiri memang kalau kita bicara tentang intensi misa, Ya. ada keinginan dari umat, harapan yang ingin didoakan, dan itu akan dibawakan di misa. Betul. Nah, tapi untuk teknisnya umat tuh memang harus bertemu siapa sih, Romo, saat nih intensi yang ingin saya ajukan untuk dibacakan, Ya. itu gimana sih? Baik, sebenarnya teknisnya bisa berbagai macam. Bisa Beda-beda. orang datang langsung ke imamnya sebelum misa. Oh, ke Ya, imamnya. misalnya ngasih amplop ditulis intensinya Nama, apa, oke. dan biasanya di dalamnya ada isinya. Oke. Ada juga yang kosong, nggak apa-apa, nggak iya. masalah. Kosong dan isi itu tidak Adalah- ada kosong tidak adalah beda. isi adalah kosong. Kenapa? Kita pergi ke barat mencari kita apa? Tong samcong bersabda. Ya, jadi Oke. bisa sebelum misa datang, atau juga datang ke sekretariat seperti Mas Jihad ini, datang ke sana meminta maksudnya apa, Iya, intensi itu, terus kapan, kalau misalnya ada waktu spesifik dan segala macam bisa dijelaskan. Nanti yang sekretariat menghubungi pastornya. Tidak ada yang membedakan mau langsung ke imamnya Tidak ada. atau ke sekretariat, itu sama saja ya, dan diterima. Diterima. Bahkan tidak dibacakan secara verbal, oral pun. Iya. Karena intensi itu tidak harus dibacakan secara verbal, tapi imam akan membacakannya di dalam hati. Oke. Tapi itu adalah wajib dibacakan, Romo. Maksudnya dalam artian oleh Romonya wajib Betul. didoakan. Artinya intensi misa, kan tadi saya katakan di awal, misa itu pasti ada intensi. Iya. Ya, Intensi yang umum itu dua dua tadi. Nah, sekarang kalau ada intensi khusus,
berarti kan harus disebutkan. Ya, harus disebutkan baik secara verbal, oral disebutkan maupun di dalam hati. Nah, pertimbangan ini berarti individu nggak nih Romo? Pertimbangan apa yang membuat Romo, oh ini saya bacakan, ini biar saya dalam hati. Itu ada alasan sendiri atau sepersonal itu untuk memutuskan? Subjektif gitu ya. Subjektif. Iya. Tidak ada aturan bahwa yang namanya panjang disebutkan di dalam hati saja atau namanya pendek disebut, tidak ada sebenarnya. Tidak ada aturan yang seperti itu. Urgensinya juga tidak Tidak ada. ada. Ya. Jadi kalau misalkan nih umat lagi nonton nih, perasaan saya waktu itu ke sekretariat, kok nggak dibacain ya? Mungkin Iya. dibacakan dalam hati saat itu oleh Romonya mungkin, atau memang jatuh aja kertasnya, Jatuh aja. sama Jehan lupa nih, tinggalan satu. Dibacakan di dalam hati admin ya. Nah, kalau itu salah. Nah, yang harus berperan membacakan intensi misa ini baik secara verbal ataupun juga di dalam hati adalah seorang pastor atau romo ya. Iya, Dan karena yang memimpin. Yang memimpin misanya. Tetapi teknisnya ketika sudah sekarang, misalnya saya pernah memimpin misa di sebuah paroki dan waktu itu adalah 2 November, hari arwah. Iya. Oke. Sehingga banyak sekali arwah-arwah Iya. yang dan itu kalau dibacakan tersendiri itu berlembar-lembar. Ya. Ya, maka Jebleh ya, Mo ya. Jebleh. mensorangan jebleh. Maka kebijakan di situ, saya tanya kebijakan di paroki ini Apa? seperti apa supaya tidak menyalahi. Iya. Mereka mengatakan Romo biasanya sebelum misa ini dibacakan. Ya. Saya bilang silahkan, tetapi saya minta supaya umat yang lain pun ikut mendengarkan, tidak hanya sekedar seperti pengumuman. Iya. Gitu. Oke. Karena ini intensi dari misa. Iya. Sama seperti kalau kita mau mengungkapkan sesuatu, berarti kan orang juga harus tahu Ya. ini intensinya gitu. Jadi mau dibacakan sebelum misa silahkan, dan kalau banyak lebih baik dibacakan sebelumnya. Tetapi semua orang yang ikut terlibat dalam perayaan Ekaristi atau misa itu seharusnya juga menaruh perhatian. Jadi mendengar dan sekaligus kalau bisa ikut mendoakan juga. Iya, gitu ya. Karena itu bagian yang prinsip dari misa itu tadi ya, Betul. Romo, ya, tapi yang khususnya, Betul. bukan yang umumnya tadi. Ya. Oh. Secara umum biasanya kalau intensi misa itu setahu saya ya Romo adalah umat pun juga suka menyelipkan sesuatu di dalam si amplopnya. Ya. Kita pernah Itu- ngobrol sama Romo Samong ya, Ya, tentang ini ya. tentang stipendium. Iya. Nah, stipendium ini masih banyak umat yang tanda kutip gagal paham dalam artian hubungannya dengan intensi adalah saya udah kasih stipendium kok sama pastornya, kenapa nggak dibacakan? Ya. Nah, ada tanggapan apa nih Romo? Nah, tidak dibacakan bisa berarti seperti tadi. Jadi ini tidak ada keharusan untuk membacakan. Ya. Oke. Ya, tetapi seorang imam kalau dia menerima stipendium Iya. dengan intensi dan dia lupa baik membacakan secara oral, Iya. verbal maupun di dalam Dalam hati, berarti dia harus di misa berikut dia harus Menyebutkan. menyebutkan. Oh. Karena intensinya itu. Tapi boleh diingatkan berarti Romonya itu ya. Ya boleh. Oh, oke. Tapi biasanya kan dia sebenarnya kalau intensi dengan bantuan para admin ini kan iya. ditulis. Sudah Oke, ada direngkap. perinklinannya Iya, gitu iya. ya. Oke. Begitu ya. Oke. Si Itu yang, Sony bonnya sekian. Oh, ada Nodi bonnya. sekian. nah, itu yang pertama. Iya. Tetapi ya prinsip dasar dan sangat utama dan semangat yang ada di sini di KHK. KHK itu kalau di kehidupan bernegara kita itu seperti KUHP lah. Iya. KUHP ya. Iya. Nah, itu jangan terkesan ini seperti nuansanya bisnis. Atau sogokan. Artinya gitu ya, saya ya. sudah Iya. bayar, saya sudah intensi, maka harus dibacakan. Ya. Dan kalau tidak bacakan, saya berhak untuk marah. Atau mengambil kembali Iya. stipendium saya. Oh, itu bukan prinsip dasar intensi ya. Itu menyalahi prinsip dasar. Ya, ya. Ya, jadi ini yang perlu diketahui baik oleh kita, sekretariat, imam, dan juga terlebih umat, bahwa di dalam hukum kanong ini dikatakan jangan terkesan ada jual beli Ya. Oke. bisnis, Ya. gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang memberikan stipendium pada imam karena ada intensi, yang pertama itu bahwa tujuannya untuk mendukung pelayanan dan untuk selain mendukung pelayanan imam tersebut, tapi juga untuk keberlangsungan gereja. Ya. Dan semangat ini harus didasari oleh semangat pertama bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi saya diberi minimal saya diberi uang untuk memberikan stipendium. Ya. Yang kedua juga tugas misi mendukung gereja. Gereja. Ya, Gereja kan betul. punya misi Ya. dan Ya. itu butuh biaya kan, Betul. butuh duit.
Duit Oke. itu penting, Ya. tapi harus dikelola dengan baik supaya tidak kacau Betul. konflik. Biasanya kan gitu ya. Saya begitu ya. Barangkali. Saya juga bingung soalnya. Iya. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, betul. Memang Bisnis. harus dikelola dengan baik. Betul. Gitu. Betul. Jadi kalau suami beli jajan Bala-bala. 10.000, bala-bala gitu. Istri ya harus minimal 10.000 Iya. juga. Iya. Atau enggak kalau bilangnya jajannya bala-bala, bilang aja belinya cilok gitu. Nominal lebih kecil lah. Oh jadi gitu selama ini. Kadang-kadang. Nah, Sahabat Crossier mempersembahkan Mission is Possible. Sahabat mencari sahabat. Dengan bintang tamu Romo Eko Wahyu OSC, Gregory Tan, pendiri Jala Kasih dan penerima Kick Andy Heroes Award 2022. Live show podcast yang dipandu oleh Nodi dan Sony. Minggu, 16 Oktober 2022, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, di Bumi Silih Asih, Jalan Muhammad Ramdan nomor 18, Bandung. Tempat terbatas. Undangan dapat diperoleh dengan menghubungi Susi 0811245449. nah ini banyak umat salah kaprah yang Oke, memang jadi- selama ini tuh seringkali saya udah kasih stipendium Iya. tidak dibacakan dan saya merasa rugi tanda kutip sudah kasih stipendium dan ngomel di belakang ngoceh di belakang. Romo Iya. punya pengalaman apa sih yang Jadi, menarik? Sebelum saya menjawab tentang pengalaman, Aha. jadi Oh banyak banget di sana. ya aturannya sendiri di sini, KHKI. aturannya sendiri di sini bahwa setiap umam kalau ada intensi misa untuk dirinya, untuk dia itu harus dibacakan. Ya. Baik tadi teknisnya dibacakan secara verbal maupun di dalam hati. Kalau terlupa, berarti di misa berikut ya, Harus ya membacakan itu itu, tadi. jadi udah ada aturannya. Jadi tidak bisa begitu saja men-skipnya. Oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentang pengalaman ini, tentang salah persepsi lah, salah Iya. pemahaman ya. Karena pemahaman bisa salah kalau salah pengertian. Ya. Maka harus mengerti dulu supaya kita bisa memahami, dan setelah memahami baru kita bisa melaksanakan gitu. Jadi bahwa saya pernah misa salah menyebutkan nama. Huruf, nama, Karena sering betul, Beda-beda. maaf tulisan tangan itu sering kali terkecoh tuh ya. iya, Oh agak itu sulit mirip, sih. apalagi yang masih sambung tulisannya. Kalau kita ejaan lama, Nah, waduh. ini Kita berdua kan ngeprint juga keluarnya nggak kebaca kita. Padahal itu pakai font Verdana loh. Verdana. Kok simbol keluar? Makanya pakai Times New Roman. Nah, kalau ini salahnya karena nama baptis biasanya kan kalau Albertus jadi Alberta gitu lah ya. Albert. Nah, itu kan oke. kalau Albertus berarti laki-laki. Laki-laki. Nah, saya sebenarnya di otak saya Albertus, tetapi Terucapnya Alberta. Berta. Kenapa? Nggak tahu saya. Apakah saya ingat Berta atau siapa? Nggak tahu. Aduh. Siapa? Ya, ini human error. Bahasa agamanya keceletot gitu ya, Noy. Nah, mungkin karena banyak juga ya. Iya. Jadi konsep antara yang tertulis dengan yang terbaca itu jadi. Iya, paham. Tapi saya tidak dikritik, saya tidak di WA karena mungkin orang ini tidak tahu nomor WA saya. Karena memang saya tidak punya nomor WA waktu itu. Sekarang Karena- udah ada berapa nomor? Siapa tahu tetapi, terjebak. tetapi pihak sekretariat yang dikritik. Ah. Itu pasturnya kok begini-begini. Iya. Ya pastor juga manusia kadang. Betul. Ya. Perihal membaca ini kan bukan porsi pastor sebagai jabatan tapi human juga. Dari sekian banyak nama keceletot 1 2 kita juga sebagai penyiar Not ya. Wah, Sekali 2 kali. Apalagi kalau namanya tidak familiar. Betul. Ya, Misalnya namanya Nama dari Chinese nih, ejaan lama. Betul, ejaan lama, sedangkan saya kan baru 22 tahun tidak tahu ejaan lama kan. Baru berapa? Maaf. 22 tahun. Jadi Romo 22 maksudnya. Iya. Atau di OSC nih, 22 tahun. Nah, kalau Waktu gitu itu 22 tahun. sebenarnya kalau itu kan hal teknis semua nih ya. Kalau saya Betul. coba tarik mundur ini Romo, sebenarnya apa sih orang melakukan intensi? Apakah sama doa yang dia lakukan sendiri dengan harus diintensikan ke misa dibacakan oleh Romo? Bobotnya beda nggak Bobotnya sih? beda. Apakah doa diintensi itu punya lebih powerful daripada kita doa sendiri? Alasan orang melakukan intensi itu apa sih Romo sebenarnya? Ya, pertanyaan lebih gamblangnya sepertinya begini. Apakah kalau diintensikan Pasti dan terkabul. ada stipendium pasti dikabulkan? Pasti kan gitu. dong. Iya. Pasti nggak sih? Apakah kalau stipendiumnya lebih gede Iya. akan pasti terkabulkan? Pasti dong. Iya, pasti dong. Udah gede loh, No. Harapan begitu. Iya. Tapi yang Kenyataannya. kenyataannya kita tidak tahu. Iya. Karena yang namanya doa kita terkabulkan itu tergantung dari belas kasih Tuhan. Iya.
Dan Tuhan, kalau di dalam kitab suci, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Seorang ayah dikatanya, di kitab suci dikatakan seorang ayah tidak mungkin anaknya meminta roti dikasih ular. Iya. Artinya ayah ini tahu yang terbaik untuk anak. Iya. Tapi anak belum tentu yang terbaik untuk tahu yang terbaik untuk dirinya sendiri. Iya. Misalnya dengan berbagai macam intensi yang sangat sangat apa ya? Unik. Sangat unik dan di luar Nalar. Nggak, nanti kita bakal ke sana. Jangan dibocorin dulu. Tadi pertanyaan Iya. apakah kalau doa sendiri dengan misa itu bobotnya lebih seperti apa? Dasarnya yang mengabulkan doa bukan kita, Iya. tetapi Tuhan. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Hanya kalau kita berdoa sendiri dengan di dalam perayaan Ekaristi, diibaratkan di dalam perayaan Ekaristi itu kan tubuh mistik Kristus. Iya. Yang kepalanya sendiri ada Kristus sendiri. Sehingga diharapkan semua orang bisa ikut mendoakan. Kendati tadi intensinya bisa tidak dibacakan secara verbal, Iya. tetapi kan imam mengatakan kita berdoa untuk intensi-intensi. Iya. Iya, betul. Dan yang tahu intensi itu kan Tuhan sendiri. Tuhan, betul. Tidak perlu dari Alberta menjadi Albertus, Tuhan sudah tahu Iya, bahwa itu tahu. salah. Salahnya Romo Nana Ya, gitu ya. itu. Iya. Bukan salah Jehan gitu ya. Berarti Romo kalau begitu penting yang harus dilihat adalah niatan si orang ya. Betul. Datang ke gereja pengen di doanya diintensikan, Ya. motifnya apa? Apakah Betul, ya. memang ingin satu gereja tahu nih bahwa gue pengen jual rumah misalkan, Oh. pengen tahu bahwa anak gue baru sekolah ke luar negeri. Nah, Itu kan hanya dia yang tahu nih Romo, Betul. niatan hatinya ya. Betul. Mhm. Ya. Itu untuk bisa masuk ke dalam sana, pihak gereja nggak ada sortirnya kah? Filternya kah? Ada nggak sih Romo? Nah, kalau untuk itu kita tidak ada hal teknis yang untuk memfilter. Memfilter, oke. Tetapi setiap orang yang meminta pada Allah itu tentu berdasarkan iman, Ya. kepercayaan. Hmm. Maka yang pertama harus diingat ketika mengintensikan sesuatu, satu, harus dipelihara kebersamaan kita sebagai seumat. Jangan sampai Iya. nih ya lagi Pilpres terus tiba-tiba Aduh. wah, Semoga calon nomor 1 menang. Wah. Waduh, intensi yang unik. kalau saya punya intensi seperti itu, misalnya semoga calon nomor 1 menang, disebutkan nama calon nomor satunya, misalnya Nana. Sony dan Nodi Oh, gitu Sony ya. Nodi, oke. Gitu. Saya Saya cocok pasti juga nanti. Sony Ya. Nodi. Sony Nodi saya tidak akan bacakan. Bukan karena kepentingan gereja, tapi karena nama ini gitu jelek. Aduh. Visi misi bagus, program dia bagus, cuma namanya Kurang Nah, menjual. kalau ada intensi seperti itu, saya berdoanya begini. Apa? Semoga pemilihan umum sekarang, pemilihan presiden sekarang menghasilkan presiden yang terpilih yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan keinginan masyarakat. Itu saja. Tapi boleh seorang Romo untuk merubah isi intensinya? Boleh. Ada hukumnya? Kalau tadi kan salah satunya bahwa jangan terkesan itu bisnis. Oke. Satu. Oke. Ya. Yang kedua juga jangan menjadi alat pemecah. Polemik. Ya, bikin polemik. gitu. Jadi polemik. Karena di gereja itu ada yang memilih A, ada yang memilih B, bahkan ada yang memilih presiden tetangga. Boleh ya? Boleh. Saya takutnya kepilih tetangganya itu. Loh, kok bisa? Nah, maka seorang imam harus menjaga persatuan kawanan tubuh mistik ini. Itu prinsipnya. Berarti filternya ada di imam ini sendiri. Betul. Salah satunya. Dan itu sebenarnya harus disosialisasikan kepada umat, dikatekesekan, Ya, diajari umat. Nah, ada nggak pengajarannya? Harusnya ada. Saat ini belum berarti. Mungkin di rumah Noni salah satunya kita kasih Iya, info kita ya. mengedukasi Mengedukasi bersama-sama. bersama ya. Saya kira ini salah satu sarana kita untuk Iya, mengedukasi. mengedukasi. Oke. Jadi artinya kalau sekarang ini ada umat nih, oke sekarang saya cukup paham bahwa kalau saya mau intensi sesuatu, ada baiknya diskusi. Kenapa tidak ngobrol dengan pemimpin umat atau minimal di sekretariat lah. Ini saya mau ini ada yang harus saya perhatikan nggak? Ya, kurang nggak nih cara nulisnya benar nggak? Disarankan Gitu. gini disarankan gitu. Karena intensi kan personal sekali kadang-kadang ya. Betul. Gitu. Ya inilah Son, namanya juga manusia dan namanya juga hidup ya. Wah. Jadi kan selalu ada polemik Betul. gitu kan. Dan kita memang ada di dalam sebuah lingkungan yang Ya. memang ternyata majemuk sekali. Betul. Dari cara berpikir, dari Ya. juga cara meminta dan lain sebagainya. Tapi apakah tadi yang pertanyaan Sony, kalau misalkan kita meminta di intensi misa, apakah pasti dikabulkannya berapa persen nih? Orang-orang berharapnya Iya. banyak loh, Pastor. Kalau kita ngomongin umat ya,
Udah intensi, berharapnya banyak sekali. Atau bahasanya memang seolah-olah sudah ini pikiran manusiawi. Iya. Saya melakukan effortnya sudah nih, intensi. Mana? Kemudian effortnya saya tambah nih, Iya. ada stipendium. Masa sih enggak gitu. Nggak dapat reward gitu ya, feedback ibaratnya. gitu. Walaupun tadi Romo sudah menjelaskan sebenarnya Betul. ini adalah Ya. porsi Tuhan untuk Tuhan memberi. sendiri. Ya, Betul. ya. Gitu. Jadi kalau misalkan dulu saya cerita jadi zaman saya jadi Miss Dinar ya, gini pernah loh Son. Oh, pasti. Kalau intensi seperti itu biasanya paling minta didoakan untuk bapak siapa yang sudah meninggal 40 tahun yang lalu Ya. dan lain sebagainya. Biasanya lebih ke itu, mohon diberikan kedamaian di surga Ya, bersama ada. bapak gitu-gitu kan. Tapi makin ke sini kok kalau misa agak lumayan ya. Lumayan Intensi tuh maksudnya? terutama kalau kayak di katedral salah Iya. satunya. Kasihan Bapak Uskup kalau gua, terutama kalau Bapak Uskup yang mimpin misa, astaga naga itu yang namanya intensi bisa berlembar-lembar. Iya. Walaupun tadi sudah di-mention juga ya, harus dibacakan. Harus dibacakan. Tapi tadi ternyata masing-masing paroki punya kebijakan sendiri-sendiri. Ada yang dibacakan sebelum misa segala macam Betul. dengan segala penyesuaiannya. Betul. Nah, Mas Jehan, pengen nanya, pernah dimarahin umat nggak gara-gara intensi-intensi ini? Tadi kan Pastor Nana bilang nih, pernah ada yang komplain ke Komplain. sekretariat. Lo pernah nggak? Pernah nggak dikomplain? Ya pernah. Jawabnya yang yakin dong. Ini sampai jadi kurus gini loh, gimana kejadiannya? Terus dia mikirnya dalam Iya, dalam. banget kayaknya. Pernah. Ya, benar-benar. Gimana Mas Jehan? Beragam ya orang yang dalam tanda kutip protes itu beragam. Iya. Ada yang tekstual, teks Oke. ya. Ada yang verbal. Ada yang konfrontasi. Waduh, konfrontasi juga ada. Ada. Umat dalam konteks seorang umat. Ini gereja loh. mengkonfrontasi. Jadi saya pernah waktu itu kan lagi istilahnya lagi padat lah, lagi padat. Iya. kerjaan. Pak, saya minta sambil telepon diginin kan tulis. Sambil Iya, kerja iya, multitasking iya. nih. Ya Bu, sebutkan namanya kita tulis. Kan saya tulis tulisan selikan, buat. Eh. Nah, kayak gitu saya masukin. Udah gitu telepon, "Mas, namanya salah," katanya. Hah? Namanya ini kan, Bu? Bukan, namanya ini katanya. "Mas, kalau nulis yang bener dong," katanya. Waduh, sabar Bu. Ya sih kan sebagai admin yang baik Bisa aja. kan bilang, "Ya mohon maaf ya Bu atas ketidaknyamanannya ya." Harusnya cukup nih kalau Iya, kita minta maaf itu. Iya. Masih ditambahin. Nah, ini ada bonus. Ya kan itu kan nama orang ya Mas, nama itu punya arti gitu. Jangan sembarangan, itu kan nama orang. Jangan Mas kalau namanya salah ditulis bisa kayak terima nggak kayak gitu. Panjang lah ya. Ibu sama Jangan main-main sama nama orang gitu. Oh iya. Saya nggak main Bu, saya lagi kerja saya. Nyerocos tuh. Gak habis pikir. Yang kedua, yang paling banyak itu di WhatsApp. Ah. Karena waktu itu habis buka WhatsApp tuh langsung grafiknya lumayan lah. Jadi ketertarikan Iya. orang untuk WhatsApp yang kayak tadi iya, penting iya. nggak penting di WhatsAppin. Nah, tadi yang protes juga ada gitu. Sampai pernah saya dalam puncak emosi waktu itu. Ya. Untung teman saya yang balas. Jadi kita lagi oke. kerja berdua, Iya. ya kayak ginilah hadapan-hadapan kan layar gitu kan. Ya balas gitu kan. Terus kayak ya udah kami mohon maaf Bu. Berkenan nggak untuk di input lagi di misa berikutnya. Ya. Hmm. Maksudnya memberikan Ya, solusi, maksudnya ya menawarkan solusi. kita mohon maaf mungkin ini Iya. kita sempat nggak catat. Iya. Boleh nggak Bu kita input lagi di misa berikutnya. Berikutnya. Udah gitu. Terus sampai dia screen capture WhatsApp percakapannya yang dari dengan ya jadi yang dia awal. yang awal. Terus akhirnya saya emosi ke teman saya, tolong nih orang ditelepon aja. Terus saya, Oke. maunya apa? Hmm. Tapi teman saya udah sabar aja gitu. Akhirnya teman saya yang menengahi gitu. Ya. Cuman saya udah kesel aja gitu. Ya, emosional saat itu kondisinya. Iya, Kenapa? artinya Karena dia terlewat terbacakannya gitu. terlewat dan menuntut. Kalau udah kayak misalkan kesannya begini, kalau ini saya kalau nggak jam ini saya nggak misa. Ada embel-embel itu ya. Memang harus Romo. Kalau intensinya itu dibacakan, misalkan di misa berikutnya, orang yang berdoanya itu memang harus juga ikut di misa itu. Enggak Juga, Tidak nggak harus. harus kan? Enggak harus. Yang penting dibacakan kan Iya. intinya itu ya. Jadi dia kan meminta intensi Hah? supaya di misa itu. Ya dia mau ikut mau enggak tergantung dia. Oke. Oke. Tidak harus ada keharusan untuk Ya, Atau kalau hari itu ngajuin, harus di misa hari itu juga. atau tergantung schedule-nya padat ya atau tergantung dia meminta. Misalnya Meminta. saya mau minta misa jam sekian. Oke. Tetapi kalau ada kesalahan teknis ya seperti saya katakan tadi. Iya. Misalnya imamnya lupa.
atau Ya, sekretariatnya. ya, atau sekretariat. Pak. Dia harus yang penting di dalam ekaristi bahwa Ya, itu intensi oke. gitu. Artinya umat juga harus cukup paham bahwa di sini ada unsur teknis Betul. yang ada potensi untuk miss gitu ya. Betul. Karena human error segala macam. Karena kompleks sekali, bayangkan adminnya 2, umat kita ada berapa, Romo? Berapa ribu? Ada berapa ribu umat Ya. yang Dan saat itu nge-WhatsApp? bahkan juga mungkin ya, kan gereja katedral itu banyak sekali umat di luar gereja Betul. katedral, paroki 1 Petrus yang memang pengen misa ke katedral dan memang Iya. pengen juga intensinya dibacakan di katedral, betul lah Jan? Ya, Ya, ada yang edik. adiktif. Lu masa adiktif? Edik gimana? Edik gimana nih? Saya maunya di misanya Monsinyur. Oh. Wow. Sedangkan saya kan nggak tahu Monsinyur mau mimpin misa jam berapa. Iya, iya. Iya benar juga. Kan kita suka ditanya gitu. Ya itu pertanyaan ya, termasuk telepon, Mas, Monsinyur misa jam berapa? Wah, nggak tahu. Masa nggak tahu? Nah, loh. Terus saya balikin lagi pernah. Nah. Kan pernah ada yang emang saya harus tahu. Kalau gitu tanya, Ibu tahu Presiden Maroko kedua gitu. Dan tidak semua hal kita akan tahu. Ya kan? Betul. Menteri Perhubungan Irak siapa? Kenapa mesti Irak, woi? Tunisia, Kazakhstan gitu loh. Ya, bertanya kan, Monsinyur misalnya jam berapa? Kalau ya kan saya cek jadwal dong Iya. yang udah disusun gitu kan. Ah. Oh, menurut jadwal sih misa kedua, Bu, misalnya Iya. jam 10. Oh iya, ternyata pas hari H ya. Kan saya nggak tahu kalau beliau ada memimpin ekaristi di gereja lain atau ada agenda lain. Saya kan tidak tahu, terus tiba-tiba geser. Oke. Hmm. Telepon lagi tuh. Iya. Mas kenapa internet saya nggak dipindahin? Tar. Ini Mas kita ikut sedih lah buat Mas ya. gua bukan sedih Son, tapi kalau gua jadi admin di sekretariat kayaknya gua udah ngadat. Iya, udah emosi. Emosi. Nggak, karena kan kalau pertama lah kalau misalnya intensi itu tidak ada. Ya waktu itu kan waktu misa masih terbatas, banyak yang kebanyakan online. Di beberapa gereja mungkin sebagian besar juga online. Oke. Nah waktu itu kan orang minta, nah, saat-saat yang minta gitu kan, kadang kita cek dulu nih, kok intensinya nggak dibacain, cek dulu catatan. Kalau catatan ada, cek dulu di YouTube, Oke. YouTube-nya Oh, ada. double check-nya banyak ya. Oh, dual control coy. Udah gitu kita cek, kita tonton misanya lagi, udah gitu ada, kita capture, Bu, ada di menit kesekian. Tuh. Oh, udah. Oh doang. Ngamuknya berapa? Jawabannya oh. Pakai Ada- makasih nggak belakangnya? Ada yang nggak balas. Ada yang titik koma P enggak? Makanya kalau lagi doa umat ya Bapak Ibu lagi intensi dibacain jangan ke WC. Hey, walaupun juga ini misa online ya. Ya, tapi ini Gitu. maksudnya di sini, ini bukanlah forum untuk pembelaan diri segala macam, Iya. supaya kita Ya. sama-sama mengerti Betul. bahwa ternyata Ya. ya yang ada di kondisi kita ini cukup berpotensi misnya ada, Betul. saling mengertilah satu sama Dan lain. juga duduk perkaranya harus jelas. Jelas. Maksudnya bahwa intensi itu tidak wajib dibacakan secara verbal. Iya. Yang penting dibacakan oleh romonya, baik itu di dalam hati pun Itu juga nggak boleh. masalah selama di dalam sebuah misa, Misa. begitu ya. Ya dan apa ya, maksudnya kalau misalkan ternyata memang tidak ada, deh kita minta maaf, sorry, Oke. mungkin kita lalai nggak tercatat. Iya. Berkenan nggak untuk diinput di misa selanjutnya? Ya, Minta ada maaf. solusi. Minta maaf dan memberi solusi itu memang udah rumus dasar ya untuk Iya. seorang mimin nih. Ya maksudnya kan gini lah, kalau kalau misalkan emang kitanya yang salah, ya udahlah, tanggung jawab aja gitu. Ya. Cari solusinya. Tanggung jawab untuk mengabulkan doa saya tidak bisa. Kebayangkan susahnya jadi Tuhan kan? Lu baru jadi mimin aja ngeluh. Enggak, jangan sampai seolah-olah kalau enggak di hari itu, enggak uskup itu, lu tidak akan terkabul gitu. Kesankan jadi kayak ada unsur memaksakan Kesannya keinginan, gitu kesannya ya. gitu. Terus kalau yang Jahan tadi bilang bahwa kalau sekarang banyak sistem online, stipendiumnya juga gimana? Sekalian jelasin ya. Ya kan karena selama pandemi orang nggak bisa datang ke gereja, waktu itu sempat ada QRIS Oke. yang oke. ditampilkan kalau di misa online. Ada orang yang juga inisiatif bertanya, Mas saya mau ngasih kolekte karena nggak sempat ke gereja, berapa nomor rekeningnya, kita kasih tahu. Oke. Ya misalkan udah kalau yang udah familiar yang bisa orang ya sudah, artinya udah, Mas saya sudah kirim, ya sudah, Oh, kita nggak perlu mengkonfirmasi. tahu. Iya. Ya terus tadi lanjut, ada yang bentuknya protesnya itu langsung ada lagi. Ada yang protesnya ke depan gedung sate enggak sekalian? Demo itu mah Pak. Demo.
Jadi Itu gimana? Langsung gimana? Maksudnya konfrontasi langsung? ya datang. Nah? Datang. Ke sekretariat? Iya. Mas, Terus? intensi saya mana? Kemarin kan saya minta jam segini. Tuh WhatsApp-nya ada jam segini. Saya scroll dulu. Oh iya ada. Terus emang lupa nggak ada catat. Oh iya Oke. maaf Bu, saya nggak catat. Terus gimana dong? Saya lagi misa. Oh jadi ibu sengaja keluar buat protes? Iya, diiyahin. Wah. Hari Minggu tuh kejadiannya. Iya. Betul sekali. Minggu Lagi sore. misa. Minggu sore. Dan dia keluar dulu Keluar. demi protes karena intensi nggak Iya. dibacain. Tapi kita harus coba melihat dari dua sisi loh. Artinya kalau kita sebagai umat, kita nggak tahu kondisi psikologis apa yang sedang dia alamin. Ya. Bisa aja dia sudah sangat ingin, intensinya hari itu mungkin dia sedang dengan keluarganya atau apa, minta didoakan dan didengarkan bersama-sama. Itu kan psikologis Ya. yang kita harus paham juga. Betul. Tapi di satu sisi kita juga harus paham Ya. bahwa sekretariat juga manusia, human error adalah potensi, tinggal gimana nih titik tengahnya Sony untuk pernah sama-sama nggak mengerti. kasih intensi atau minta intensi? Kebetulan Kalau lagi misa sama istri enggak, maksudnya gitu. Kalau Nggak ada kalau ya? intensi gue belum pernah. Kalau Hanya saya doa pernah. pribadi gue. Saya pernah. Kalau Ya. misalkan intensi, tapi betul menurut Sony bahwa tadi ada sisi psikologisnya dari Umatnya, angle Kita umatnya nih. nunggu-nunggu nih. Ya. Dibacain nggak ya? Dibacain. Ini kayak nunggu request radio ya. Nah, gitu. Kirim-kirim gue dibacain enggak ya? Tapi jangan salah, ini pun Ya. mirip sama kirim-kirim radio. Iya. Walaupun ini adalah memang sisinya rohani. Betul. Radio lebih sekuler. Iya. Tapi sama. Message nggak dibacain juga biasanya suka Kecewa. ada yang kecewa dan ngambek. Karena contoh gampangnya misalkan kalau radio, gue pengen kecengan gue dengerin requestan Iya, gue. betul. Saat itu tidak terkabul, pasti ada rasa kecewa, ada. Ada. Dan biasanya kalau pendengar nggak peduli mau di radionya, mau lu human error apa, yang pasti yang gue tahu requestan gue nggak diputer, Nah, kecewa gitu. betul. Nah itulah pentingnya bahwa kita harus empati, itu penting ya Romo ya. Empati dari satu kejadian itu pentingnya kita ngeliat dari sisi yang orang lain alamin. Pakai sepatu yang orang lain itu pakai gitu istilahnya. Tapi kalau misalkan menurut gua Son, yang dibacakan itu kayaknya lebih bagus yang memang bener, maksudnya gini, Iya. nggak sembarangan ya Romo yang dibacakan, dalam artian tadi yang Romo udah bilang, Iya, ada iya. filter dulu nih dari Romonya, nggak juga asal bagaimana. Ini kayaknya kita punya contoh nih. Nah daripada kita mengira-ngira filter, Hah? kita ada juri 2. Romo Nane akan melihat ini sesuatu intensi yang umum Ya. akan dibacakan Aha. atau lebih baik dalam hati atau dikembalikan ke umat. Umat yang menyaksikan, kalau memang nggak kebaca nggak apa-apa, nanti kita akan Kita bacakan bacain ya. ya. Oke. Nggak usah dipinch gini juga. Aha. Ini contoh aja. Mohon bagi gigi dapat ditambal dengan baik. Ya supaya cepat sembuh kan bahasa gampangnya. Ya. Nih, Yang kedua ada intensi. Mohon Roh Kudus menerangi jalan Elisa untuk perpanjangan visa. Oke. Mau kemana Kakak Elisa? Ah. Ini kebetulan kita ambil memang nama ini cukup common lah, cukup umum lah ya. Umum. Mohon Bang menghapus penalti dan sitaan rumah. Lu mintanya sama Bang, jangan sama gereja. Iya dong, ya. Mohon menang kuis atau undian. Hello, judi slot sekalian. Gue emosi lo bacanya, ini baru 4 lo ya. Oke, Son. ada juga nih intensi. Mohon jiwa di api penyucian bagi bayi yang diaborsi. Waduh, Ntar lo, ini bayi-bayi secara umum yang diaborsi. misalkan Ah. mungkin ini adalah melahirkan seorang bayi di luar nikah, Oke. diputuskan untuk diaborsi dan dia berdoa supaya bayi ini Nah. di jiwanya di api penyucian dijaga. Tapi atau kalau enggak juga, Hah? bisa juga angle-nya adalah dia mendoakan bayi-bayi yang diaborsi. Oh iya bisa angle-nya kan? bisa. Tapi kalau memang secara personal yang tadi Ya, Sony ya, ya. bilang, berarti ya sudah aborsinya aja udah salah Tidak gitu dosa ya. ya Romo ya. Tapi dia berdoa juga Justru yang harus didoakan yang mengaborsinya. Berarti Ah. dukunnya, Hah? dukun aborsinya. Dukun. Kenapa dukun? Ada ya Mas ya? Mekanik. Mekanik. Nah, berikutnya nih ada mohon polis Aduh, woi. mohon polis asuransi Ibu Magda tidak ada masa habis. Ampun. Mohon agar YouTube bisa sukses. Yeay. Yes. Ini Tapi- kaitannya sama bisnis. Tapi YouTube emang udah sukses ya? Sukses. Ya, YouTube udah YouTube sukses. udah, YouTube YouTube-nya udah. sudah. Perlu secara company sudah Iya, sukses. sudah sukses. Berarti intensi Anda berhasil. Tapi channelnya nggak disebut, sayang ya. Besok intensi lagi minta channelnya disebut. Nah, Romo ini nih detail sekali nih. Mohon kelancaran proses
Mohon kelancaran Pip. proses balik nama warisan sertifikat rumah di sebuah komplek Pip, ya. lengkap dengan blok, angka, dan hurufnya. Cuman kurang K doang bloknya jadi blok. Mo, kalau Romo ada intensi ini dibacain kamu Baik. Memang sangat detail. detail ya. Artinya memang kebutuhan itu detail. Iya. Pertama, manusia itu butuh mengungkapkan kebutuhannya. Iya. Itu yang pertama, secara psikologi kita butuh. Tetapi Tuhan itu gelap. Enggak. Sengaja di rumah dulu. Nanti umat kepo. Saya maaf tadi bukan Tuhan gelap, bukan, tapi layar ini jadi gelap. Refleks. Ya. Jadi Tuhan itu sepertinya sudah tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Ya. Jadi hal-hal yang tadi itu sangat bersifat, kita harus bisa membedakan antara bahasa kita, bahasa manusia, dengan hal-hal yang bahasa sehari-hari, Iya. dengan bahasa spiritual, bahasa doa Oke. gitulah ya. Itu sebenarnya memang tidak ada larangan. Tidak salah juga. Tidak salah juga. Segamblang ini tidak masalah. Tidak ada salah juga. Ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan secara pribadi, kita menyebutkan apa yang kita butuhkan. Betul. Iya. Termasuk sakit perut udah 3 hari tidak sembuh-sembuh, pingin sembuh misalnya. Iya, Ya. iya. Promo maksudnya lagi sakit perut enggak juga kan? Jihan. Oh, iya. Terus. Nah, tapi ini kan di depan umum. Ah, Ya, di depan umum. Jadi ada kode etik tersendiri. Iya, betul. Iya. Karena Maka ini dibacakan. maka tadi saya mengatakan harus yang membuat tidak memecah persatuan yang pertama, tapi juga tidak membuat orang merasa risih terhadap apa Iya, yang iya, seperti betul. tadi blok sekian itu kan sudah ada unsur apa ya? Mungkin sekalian juga Pamer. promosi, bisa saja. Betul. Oh, itu Iya. tetangga saya beli aja gitu misalkan. Iya, Jadi iya. artinya tidak salah kita mengungkapkan kebutuhan kita secara detail, tetapi juga mungkin ada kode etik yang harus kita Iya. Ya. kita misalnya nanti untung di sana tidak ada disebut operasi plastik artis siapa. Oh, iya. Ya, jangan sampai plastiknya habis gitu. Beli dong di Mitra Jaya atau apa tuh toko plastik. Pernah ada ya kalau nggak salah pernah cerita ada intensi menjual rumah. Terus akhirnya ada orang yang mendengar intensi itu merespon langsung. Coba Jehan cerita nih. Kalau pertanyaan gue, apakah itu Jadi- doa yang dijawab? Gimana Iya. tuh ya? Ya tadi ya mungkin kalau nyambung dari yang Romo Nana itu kan kalau saya mikirnya ini bahasa yang enak gak sih didengar secara umum dan Oke. tidak. Nah, kayak ada yang pernah kan minta sebuah properti lah, saya bilang ya rumah Dijual. rumah, mohon penjualan rumah di Bali. Oke. Disebutin komplek apa saya lupa. Nah, udah gitu ada yang habis misa beres ada yang nelpon Nelpon ke nomornya ini, ke sekretariat. ke sekretariat. Selamat siang Mas, saya mau nanya itu yang tadi yang dijual yang di Bali itu di mana alamatnya? Wah, saya nggak tahu Bu alamat. Kira-kira Oh, buka harga berapa, Mas? Serius nanya kayak gitu. Kesel Edan. Kesel. Serius. Jadi ada dijual berapa Mas? Hah? Wah, saya nggak tahu Bu. Mas kira-kira tahu nggak Balinya di mana? Ya ampun. Di Baliho. Tokopedia. Di Baliho. Di Baliho. Dan saya bilang, ya saya spontan, maaf Bu, intensi bukan iklan properti. Ya karena saya kadang apa ya geli juga gitu kan, Iya, tapi iya. ya saya nggak emosi juga nggak, cuman maaf Bu, kan ini intensi Bu. Ah, Mungkin Bu bisa cek di iklan properti yang di Bali aja. iya. Dan mungkin saya nambahin ya supaya tidak salah. Kan ini forum ini tempat kita juga untuk mengedukasi. Iya. Betul. Jadi betul tadi saya mengatakan bahwa yang namanya kebutuhan bisa detail. Tapi Ya. tadi kan kita di depan umum yang pertama. Ya. Yang kedua seperti lagu tadi pembukaan. Juga jangan asal meminta saja kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan sudah memberi fasilitas dan sarana supaya bisa mewujudkan Keinginan. kebutuhan kita itu. Hmm. Misalnya mau punya rumah, punya mobil segala macam. Kita kan sudah diberi akal, diberi Kesehatan. tenaga, kesehatan gitu ya. Coba kalau kita tidak sehat, nafas saja harus beli oksigen, ya toh? Iya. Ya, makanya dengan kesehatan kita bisa berusaha. Artinya jangan semua urusan yang manusiawi Aha. yang sebenarnya kita bisa diserahkan pada Tuhan. Terus lu tugasnya apa hidup Nah, ini? itu. Mending Udah gitu mati lewat. aja lu. Oh, iya. Udah balik aja mending gitu ya. Udah gitu lewat intensi. Orang juga jadi tidak nyaman. Berarti ini juga jadi sarana edukasi untuk umat bahwa hey kalau mau doa yang sepersonal itu di dalam hati aja dan kalau memang intensi mendingan lebih ya Gunakanlah bahasa yang
Yang untuk lebih dikonsumsi enak. Dan orang tadi lain pun bisa. dan tadi intensi kan tujuannya yang umum dua, Betul, yes. glorifikasi, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Betul. Dan yang kedua untuk Sama. keselamatan kita. Nah, berarti Keselamatan. bukan buat jual rumah nih. Iya betul. Sebenarnya. Itu ya. Iya, prinsip Baik, dasarnya kita harus tahu. Ya, kita harus itu paham, harus betul. tahu itu. Ini kita mau lanjut pertanyaan lagi. Iya dong. Masih ada ya? Pertanyaan lagi dong. Ini menarik nih. kayaknya tadi ada berapa Iya. lembar gitu, Son? Enggak, soalnya udah mulai emosi nih. Udah mulai emosi. Emosi. Ada lagi nih ya. Tadi kita oke. Yang kedua aja. Udah. Lanjut, Not. Mohon hati Vincent dilembutkan. Emang kasar ya atau gimana? Iya, nanti akan Tuhan kasih jalan pergi Biasa- ke material beli amplas. Biasa yang dilembutkan Di- itu bukan hatinya Di tapi Presto. roromehen biasanya mah ya. Roromehen dilembutkan kaki. Ini sama nih tadi, mohon doa untuk kelancaran pengurusan 2 lokasi tanah warisan. Buset, Amin. buset. Minimal kita tahu punya 2 lokasi. Ini yang lucu nih. Mohon sukses selalu, rezeki melimpah dimudahkan untuk pembelian mobil Mazda X-Trail. Detail. Mazda X-Trail. Kenapa sih nggak Nissan apa gitu, Terano gitu apa gitu ya? Kalau itu Mini selera Cooper kali ya. ya? Nah ini nih unik nih. Mohon doa untuk Romo Jo, Romo Rudi, dan Romo Romanus agar tidak emosian. Emang ada romo-romo ini? Nggak tahu ini di mana. Nggak tahu Ini mungkin luas banget nih ya. Mungkin ini di surga kali ya. Iya. Tapi artinya mendoakan orang lain untuk tidak punya sifat emosian. Itu secara prinsip hal yang Ya, baik sebenarnya. Rum. bisa saja ini Romo ini emosian karena orang yang bersangkutan mengundang emosi. Beginian ya modelannya. Betul. Maka bagusnya doa ini semoga Romo Jo, Romo Rudi, Romo Romanus dan saya tidak emosian. Gitu. Mohon ingatan mama dipulihkan dalam 1 kali 24 jam. Lu lapor RT RW aja kalau 1 kali 24 jam. Bayang ya Tuhan lagi santai. Ya baru 23 jam. Iya, Sejam lagi kan waktu gue. Ntar aja semenit terakhir Semenit terakhir. gitu ya. Ini yang saya maksudkan bahasa manusia yang apa dispiritualkan gitu ya. Iya. Artinya iya, Romo. ini kan urusan manusiawi kita. Aha. Kita ukuran Oke. 24 jam kan ukuran Tuhan beda. Beda. Lanjut toh. Terus Kita lanjut nih. mohon investasi di PT titik-titik mendapatkan hasil yang berkelimpahan. Kerja, bro. Lakukan investigasi dulu sebelum investasi ya. Betul. Bisnis plannya seperti Tapi apa? sebenarnya kalau melihat yang ini dia berdoa untuk banyak orang loh. Iya, Semua betul. yang berinvestasi dari situ Banyak. semua. Betul. Tapi sebenarnya dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Iya. Apalagi- Cuman tidak sengaja orang lain ke bawah. Banyak investasi bodong. Betul. Oh, bagus. Soalnya udah minta insensi buat yang itu. Yang mana? Investasi kamu yang lagi dikerjain sekarang. Yang mau buka itu loh. Enggak, aku mah enggak intensi, aku undang buat pemberkatan tempat baru. Nah, ini yang ke-37 nih, Not. Ya. Mohon kelancaran warisan suami yang tertunda. Ntar, mohon kelancaran warisan, suami yang tertunda. Bukan. Atau gimana? Mohon kelancaran warisan dari suami Oh. yang tertunda. Artinya suaminya sudah mendiang. Aha. Sempat tertunda pengurusan warisannya, pengen cepet. Gitu. Ini gimana nih nomor 39 promosi apa gimana Apa ya? tuh? Mohon Roh Kudus memberikan ketabahan, hikmat, kebijaksanaan untuk saya dan anak-anak dalam sidang perceraian hari ini. Oke, secara hukum gereja perceraian juga sebenarnya sesuatu yang sudah Sudah salah. tidak dibenarkan. Tapi satu sisi juga mungkin, nah saya abis ini akan segera jadi apa tuh? ya akan segera bercerai begitu maksudnya ya. Oh, ada Atau sisi gimana? promonya ya. Ini emang rumit nih. Terakhir, Not. Mohon Tuhan menyentuh hati agar segera merealisasikan pembagian warisan suami yang tertunda. Ini kayaknya sama nih sama 37 Mirip-mirip ya. nih. Roma, ini semuanya memang umumnya intensi itu adalah duniawi. Betul. Sifatnya adalah duniawi seputar harta, urusan hati, Hmm. apa sih harapan-harapan yang sifatnya itu memang duniawi. Apakah intensi atau sebelum nanti sama Jihan juga ya, ada nggak intensi yang ketemu, wah ini keselamatan umat manusia yang lebih Yang general, global gitu ya. yang global dan sifatnya itu nggak hanya kanan kiri, tapi saya mohon dikuatkan untuk menjalani hidup ini segala macam. Itu memang seluas itu, Romo, intensi ini tidak ada batasannya dan tidak ada yang mengarahkan. Intensi itu harusnya kayak doa. Doa kan sebenarnya ada batang tubuhnya tuh, kalau kita pernah ngobrol tuh. Mhm. Ada struktur doa tuh yang baik Ya. seperti apa. Nah, intensi ini seliar itu, sebebas itu, Ya. Romo. Sebenarnya intensi itu kan bagian dari doa ya. Ya. Dan doa itu ada berbagai macam. Ada doa verbal, Oke. tapi ada doa yang kontemplatif, meditatif seperti itu. Dan inti dari doa itu kan relasi. Hmm. Ya. Ya, inti dari doa ada relasi. Kalau doa verbal, kontemplatif itu kan macam-macam doa. Ya. Maka ketika orang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, lebih ke arah itu
keberadaan dia sebagai manusia, ya supaya dia hidup itu sesuai dengan tujuan dia diciptakan sebenarnya. Oke. Dan ketika dia dalam kehidupannya, betul sebagai manusia kita punya menghadapi berbagai macam kesulitan dan kesusahan, dan itu juga dikomunikasikan. Ya. Karena doa intinya kan relasi, komunikasi. Tetapi komunikasi dan relasi itu ketika sudah dibawa ke ruang publik di dalam perayaan ekaristi seperti itu, ya, itu juga harus ada semacam batasan-batasan. Iya. Ada koridornya. Ya, ada batasan, ada aturan. Ya. Sama seperti di semua institusi ataupun itu pasti juga ada aturan. Benang merahnya Ya, harus jelas nih. Ya, harus ada aturan, harus juga ada tata tertib lah ya, Iya, tata gitu tertib ya. Bukan berarti bahwa semua kebutuhan kita dibatasi dengan itu, tidak. Tetapi ada yang perlu di ruang private, Iya. pribadi, tapi juga ada yang Iya. bisa kita ungkapkan. Dan kita sebanyak diharapkan dengan intensi tadi untuk glorifikasi dan keselamatan manusia. Kan kita tidak berdoa hanya untuk diri kita sendiri, sebenarnya keselamatan manusia. Iya. Maka kita mendoakan, salah satunya tadi yang Nodi katakan, mendoakan jiwa-jiwa yang masih di Api api pencucian. pencucian, atau mereka yang belum mengenal Tuhan, gitu. Atau kalaupun juga pengen yang sifatnya bersyukur adalah bersyukur untuk doa novena yang sudah Betul. terkabul. Dan itu juga banyak di banyak, Indonesia betul, juga. banyak sekali. juga. Nah, Ya. tapi kan makin ke sini orang tuh pengen lebih eksplisit dan pengen orang-orang banyak tahu itu yang salah ya berarti. Nah, Ya. maka forum ini semoga menjadi sebuah forum edukasi. Itu kan pernah di kejadian di mana? Saya pernah replyan di Twitter ya. Oh, Twitter gak main di ini untuk Enggak pribadi. Twitter Oh, pribadi. Pernah waktu itu kan waktu booming di paroki mana di Twitter tuh di Jakarta, ada paroki Jakarta tuh waktu itu yang diintensikan BTS. BTS. Hah? Ini boyband Korea nih ya. BTS. Bukan BTS Sutet ya. Bukan. Itu BTS. BTS behind the scene. Waduh, beda lagi. BTS grup band Korea. Oke. Nah, udah gitu waktu itu ada akunnya siapa gitu. Garis lucu gitu ya, saya lupa. Nah, Follow reply juga. Seru itu ya. Garis lucu tuh harus di-follow semua. itu kan Terbuka kita. ada yang nge-cut. Ada yang nge-cut pas BTS-nya dibacain gitu kan sama pastor siapa gitu. Nah, udah gitu saya reply saya menanggapi lah ya istilahnya makna yang intensi untuk berdoa kok jadi pengumuman. Ya. Nah, saya bilang spontan lah menulis gitu, pergeseran makna dari doa menjadi sebuah pengumuman. Nah, pokoknya ada yang nge-reply kan, ada ya saya bacain lah ini adminnya piye kok nggak difilter. Nah, sebagai admin saya tersentuh reply. Tersentuh. Padahal reply. yang diserang admin lain ya. Saya reply, wah adminnya serba salah. Dimuat jadi masalah, nggak dimuat adminnya diprotesin umat. Apalagi yang stipendiumnya gede. Terus ada yang reply saya stipendium dalam kurung tuh caps lock stipendium gitu. Itu banyak banget yang reply itu sampai panjang bahas soal. Iya. Ya artinya wah ternyata ini tidak terjadi di tempat saya kerja aja. Untungnya. Di mana-mana ada kejadian begitu ya. Ini kalau gitu intensi ini akan selalu beririsan dengan stipendium nggak sih, Romo? Walaupun tadi sudah di-mention ya. Ya. Ada, tidak ada, itu tidak ada bedanya sebenarnya, Romo. Dan para imam sebenarnya diminta untuk dalam misa untuk mengintensikan bagi umat Allah ya, termasuk mereka-mereka yang miskin yang tidak bisa memberikan stipendium. Yeah. Dan saya bacakan di sini bahwa semangat dari stipendium itu pertama itu rasa syukur sebenarnya atas berkat kasih Allah ya. Yeah. Yang kedua itu peduli dan bertanggung jawab atas misi gereja. Kayak tadi saya udah mention bahwa untuk membiayai pelayanan pastoral, tapi juga para imam atau orang-orang yang bergulat di bidang pelayanan itu. Terus semangat berkorban bagi kepentingan sesama. Jadi melalui gereja dia ingin berbagi supaya peduli pada sesama. Dan terakhir harus tulus. Ini nggak boleh Afgan, nggak boleh. Ya. Bukan menyanyi dong. Bukan menyanyi. Hati-hati di jalan. Harus tulus, nggak boleh Afgan. Harus tulus, tidak terpaksa, dan tidak mencari prestise. Tidak mencari prestise, ini garis bawah nih. Iya. Jadi yang diberikan harus tulus. Bagaimana kita mengukur ketulusan itu? Salah satunya, kalau intensinya salah dan tidak dibacakan, dia mengatakan, Romo kok tidak dibacakan intensi saya, padahal saya sudah
memberikan stipendium. Iya. Artinya Tidak tulus. tidak ada ketulusan. Yang 3 tadi di atas digedelit. Ya toh? Oke. Bersyukur, mendukung orang lain, Ya. mendukung misi gereja, Gereja. segala itu didelete. Oke. Dia bahkan jelas-jelas harus tulus dan tidak mencari sesuatu Oke. prestasi. Bahkan tadi saya mengatakan di awal bahwa dikabulkan tidaknya doa itu bukan tergantung berhubungan dengan stipendium, tapi itu Allah sendiri Urusan hati karunia, sama Tuhan betul. nih Iya, gitu iya. ya. Berarti ini lewat tayangan ini pemirsa Rumah Nodi, jadi saya Nodi Radian dan juga Sony Bastian juga Romo Nana dan Jehan, kita tidak mau mempersalahkan dan menyudutkan orang-orang tertentu yang memang pernah memberikan intensi misa Iya. seperti tadi. Tapi kita pengen membuka mata kita semua agar bahwa mengerti pada dasarnya intensi misa itu demikian ya, tidak wajib dibacakan. Ya, tidak wajib Ya. di jam itu, barangkali terlalu penuh dan kita mendesak ada keperluan apa. Dan Ya. yang mungkin maaf saya memotong supaya jangan tidaknya. Iya betul. Yang ditangkap apa jangan tidaknya. Tetapi intensi misa itu yang umum tadi saya katakan Oke. untuk kemuliaan Allah dan Iya. keselamatan manusia. Iya. Ya. Masalah teknisnya tadi tidak harus, Iya. tidak harus. Oke. Tapi sebaiknya kalau mau dibacakan bacakan supaya orang juga Iya. mendengar. Betul. Ya, itu juga untuk menumbuhkan semangat Ya. orang Ya. beriman. Dan Oh, dengan bahasa yang baik betul. tentunya. Jadi ada etika ketika kita ngomong di WC, Mana? WC. Kenapa harus WC ya, Romo? di ruang tamu lah ya. Ruang tamu. Di ruang tamu dengan di ruang WC itu kapan ya terakhir? Kayaknya nggak pernah. Ada Son. Udah belum? Ngobrol di WC. Dari mana Mas? Dari Jember. Sama siapa Mas? Jadi bahasa antara yang private dengan yang publik itu kan harus di Iya. Beda. misalkan kayak tadi ada Ya. grup musik tertentu. Ya mungkin kalau saya yang suruh mendoakannya ya berdoa untuk kelancaran konser. Grup Ah. musik tertentu tidak disebut namanya. Iya, Misalkan oke, betul. gitu. Ya, karena memodifikasi diperkenankan selama itu untuk kenyamanan umat juga saat Betul. mendengarkan. Ya, belum tentu yang baca tuh ngerti itu Iya. BTS itu apa ya. Kayak Iya. tadi Sutet ya. Ah, iya. Oke. Ternyata disangkanya sutet beneran untuk berarti dimodifikasi untuk kelancaran pembangunan BTS. Daerah mana ini nggak ada listrik atau gimana? Iya kan? Oke. Ini semoga yang Nodi bilang tadi ini forum pembelajaran Iya. bersama. Mungkin kalau ada yang belum menonton acara ini dan umat yang sedang menonton boleh disebarluaskan nih. Karena mencari info tentang stipendium dan intensi juga mudah sekali ya Romo ya. Sangat banyak. Tinggal ke sekre, tanyakan apa yang harus do's and don'ts-nya juga. Endorse-nya. Kita akan paham akhirnya. Iya. Nah untuk Jian sendiri akhirnya sekarang sudah mulai ada perubahan nggak sih dengan kondisi yang sudah setelah pandemi kita mudah-mudahan kita sedang menuju lebih baik nih. Sekarang kebetulan udah resign, Pak. Sampai kemahitan begitu resign. Maksudnya coba ada rencana daftar lagi bayangin. jadi mimin nggak? Iya, setelah tayangan Rumah Noni mau balik lagi jadi mimin nggak gitu? Atau mau jadi mimin Rumah Noni aja? Iya. Ya setelah misa sudah nggak harus daftar, artinya sudah mulai gereja sudah mulai dibuka lagi. Ya. Itu menurun, saya seiring Oh, menurun oke. gitu. Jadi Cuman, itu trennya memang pandemi ya waktu itu ya. ya pengalaman yang gila banget lah. Maksudnya Sampai dia nggak bisa ngomong loh, Iya. ya jadi kalau saya sih menangkapnya kesannya gini, orang kalau zaman dulu kan zaman belum intensi nggak bisa di WA-in atau dengan format lain lah, Iya. artinya yang di email atau gimana sebagainya macam. Orang itu silent gitu dalam hatinya. Tapi dengan dunia era digital sekarang udah bisa WhatsApp gitu kan. Bahkan saya pernah lihat ada yang tayang kan suka nonton video-videonya Komsos tuh. Ada yang intensi di acara apa? Ada yang komen. Jadi kan live chat. Gimana? Live chat itu ada Live chat. intensi. ada. Ada. Ya, nah, terus ya suara hati orang jadi mudah terungkapkan gitu. Artinya Iya, apa-apa iya. di WhatsApp. Curcol intinya ya, curcol. Karena kan memang lebih ekspresif ya mungkin orang-orang sekarang tuh ya. Ada medianya masuk gitu. Tapi Kayak di mananya itu Iya, yang penting ranah ya. publik. kayak yang nge-WhatsApp gitu kan sekretariat, Mas, sound bagian belakang gereja mati. Sound bagian belakang gereja mah. Iya, pas lagi misa gitu. Berarti ada sore-sore. kemungkinan beliau sedang di sana waktu itu Iya, sih. tapi kan lu misa gitu. Masih bisa WA. Masih bisa buka WA ya. Gitu. Iya, terus Jangan-jangan masih ada yang M-banking dulu lagi. Oke, ini intensi memang sesuatu yang di satu sisi banyak obrolan ini belum terangkat sih sebenarnya. Betul, Karena betul. merasa cukup aja porsi gue sebagai umat, gue pengen mengajukan intensi, Iya. gue kasih stipendium, that's it. ya, Padahal Selesai. ternyata ini dua Kadang- arah. ya kadang yang saya
Ya dua hal ya, saya bersyukur ya dengan adanya ini saya merasa sebagai oh mungkin ini kalau jadi warga surga gini ya. Nyeleksi doa gitu ya. Yoi. Kayak Nyeleksi doa. kayak filmnya Bruce Almighty. Kayak lebih ke gladi resik ya. Rehearsal. Tapi ternyata kalau kamu ada di dunia nyata itu berarti rasanya jadi di neraka tuh kayak gitu. Ya, karena tiba-tiba rapnya orang nih, kemarahannya orang ditimpahin sama kamu gitu aja ya. Ya hal yang lain yang saya syukuri juga gitu ya. Ini yang jadi rasanya orang jadi operator ya, admin yang dimarah-marahin orang rasanya ini. Sorry, karena secara skill kalau kita ngomongin mimin atau admin itu tuh memang ada skill khususnya, how to handle complaint, Iya, media betul. crisis. Iya. Itu memang Ya. memang skill dasar yang ada. Tapi ini berangkat dari sesuatu yang waktu itu pandemi tidak ada persiapan Ya. untuk semuanya. How to handle anything kalau How to sekretariat. handle anything. How to handle anything. Wah. Cuma satu hal yang pengen saya garis bawahin, ini umat-umat juga barangkali yang menyaksikan ya, sebagai umat Katolik juga gitu, saya pun ini untuk diri saya sendiri, ya kita ada di ranah gereja gitu, Ya, maksudnya betul, kalaupun betul. mau mengajukan komplain nggak perlu marah-marah juga maksudnya Iya, ya. Bang. Toh juga yang Ya. memang terjadi admin juga tidak, Ya. bukan yang berarti mereka apa Dengan sengaja Dengan punya niat sengaja. nggak baik juga. iya gitu loh. Udah Ya. gitu nggak usah di-share juga di sosial media. Miminnya sekretariat ini payah gitu. Jangan, nggak Saya usah. ya maksudnya ini sebagai informasi juga buat mungkin umat atau teman-teman sekalian. Hmm. Di sekretariat gereja itu kita tidak hanya mengangkat telepon dan balas WhatsApp kalau zaman sekarang. Karena itu judulnya aja udah sekretaris. Hmm. Yang intinya agenda harian yang terjadi di gereja kita juga catetin, kita istilah kita susun. Artinya kalau ada telepon juga kita angkat, kalau ada yang mau pinjam ruangan juga kita fasilitasi, laporan juga kita kerjakan. Ya. Kompleks sekali nih pekerjaan. Ya kadang-kadang kalau dimintain tolong mungkin rekan-rekan yang lain yang bekerja di seputar gereja juga kita bantu. Banyak. Artinya ada yang mau mendaftar, saya mau menikah juga kita layani. Oh iya betul, yang mau menikah tuh klien-klien saya ya. Tapi nggak ada yang Apalagi- kurang ajar Iya, kan iya. klien saya kan. Awas nih ya. Ya kalau zaman dulu kan waktu masih pandemi relatif kompleks ya aturan-aturan di gereja Iya itu. betul, betul. Nah itu juga artinya kita fasilitasi. Jadi kalau ada sempat yang ya umat yang datang berdialog, Mas kok sempat nggak bisa tercatat. Iya, Ya kita iya. ngobrol aja baik-baik, jangan. Iya, iya. Gak usah Ada yang marah-marah dulu marah gitu. gitu sih. Ada yang sempat marah-marah sampai yuk gitu. Iya. Yuk kan customer service, saya sekretaris. You oh gitu, meyu kan. You, Iya. ya, Jadi you. ceritanya tuh ini bukan tapi ini apa ya intermezzo lah. Artinya bukan soal intensi tapi kaitannya tentang front office lah yang ada di depan gitu. Mhm. Kebetulan waktu itu pandemi kan memang beberapa usia tertentu memang tidak boleh datang ke gereja. Nah, ada tiba-tiba sudah pandemi agak mereda datang ke gereja menanyakan hal yang dititipkan waktu itu di sekretariat. Dan saya bilang mungkin sudah dibagi bagian, diambil sama bagiannya. Saya bilang saya suruh ke sana aja langsung dan dia tanya balik di sana pasti nggak. Oh, saya nggak tahu. Terus saya bilang dong, nanti kalau sudah diambil bagiannya saya sudah nggak tahu lagi. Iya. Dia marah, Oh. gebrak meja. Gebrak meja. Di gereja. Gebrak meja di Demi gereja. Tuhan. Bah. Tama si itu. Salah. Coba. Arya. Ya ampun. Oke. Ini berarti kita bicara tentang akhlak juga di sini sebagai seorang manusia. Ya. Nah, Romo kalau gitu untuk kalau ini banyak hal yang bersinggungan dengan intensi. Mungkin kita menuju ke ujung obrolan kita nih. Sebelum atau sesudah membacakan intensi, apakah ada diperkenankan Romo menyampaikan untuk intensi harusnya seperti ini nih. Jadi supaya umat pun mendapatkan edukasi infonya juga langsung gitu loh. Apakah yang kami bacakan seperti ini itu diperkenankan nggak sih Romo? Ya, baik. Nah, di dalam liturgi kan sudah jelas, Iya. termasuk kapan saat membacakan itu. Iya. Ya. Jadi kita jangan bawa diri sendiri lah. Oke. Jadi ada aturannya di dalam liturgi dan tapi bukan saatnya kita membahas di sini. Bukan berarti karena saya tidak tahu. Iya. Saya tahu sedikit. Iya. Tahu sedikit. Saya Romo. Itu yang pertama. Yang kedua tentang tadi mengedukasi umat. Iya. Kalau memang dirasa perlu, kalau memang dirasa perlu di paroki itu atau di tempat itu, ini bukan berarti seluruh keuskupan ya. Iya. Iya. Tapi kalau
ini pemikiran saya. Kalau memang dirasa perlu untuk mengedukasi umat, bisa misalkan sebelum berkat penutup. Betul. Sok duduk dulu umat Ya, gitu ya. Oke. Jadi begini, jadi yang baik itu seperti ini, yang cocok untuk di depan umum seperti ini. Kalaupun ada kekhilafan, ya mohon maaf. Iya. Ya, namanya juga manusia. Hmm. Kalau memang ada salah, ya ditegur saja, tapi tidak perlu dengan Emosi. emosi, Iya. bahkan membuat kita menjadi bertanya-tanya ini orang Katolik atau bukan. Iya, betul. Kan gitu. Kalau perlu ngajak makan siang aja ya, Ya. ditegurnya enak tuh. Makan Apalagi siang. dengan membawa petinggi-petinggi gitu ya. Oh, suka ada juga yang gitu. Saya kenal bawa Petinggi negara Kongo kan? Jadi sebenarnya itu sesuatu yang nggak perlu, Iya, sesuatu iya. yang keluar Arogan sekali itu. arogan dan keluar dari inti permasalahan sebenarnya. Iya, iya. Maka sebenarnya perlu, kalau memang perlu mengedukasi, edukasi. Ya. Ya, termasuk salah satu forum ini gitu. Ketika orang mau dibaptis segala macam, kita perlu memberitahu yang benar. Oke. Bukan memberitahu karena ada masalah, bukan. Tapi orang harus dididik, diberitahu ajaran yang benar tuh begini. Oke. Ini sama kayak misalkan udah berdoa ya, belum dikabulin, lu marah sama Tuhan. Berani nggak? Nah, Kok belum dikabulkan? justru nggak berani marah sama Tuhan, marahnya dia nyari pelampiasan. Iya. Jehan lah korbannya ya kan. Jadi sebenarnya dia harus merasa bangga karena dianggap wakil. Oke. Bukan saya yang ngomong. Tapi ya terima kasih nih untuk kedatangannya Pastor Nana dan juga Jehan. Mudah-mudahan itu dengan tadi yang omongan terakhir dari Pastor Nana ya. Saya sih berharap setelah kita off cam hari ini, soalnya Pastor Nana bilang nih, note materi saya berikutnya ya, tata cara baptisan yang benar gini. Jadi kita ada materi berikutnya yang bisa kita bahas. Dan kita ada jejak digital bahwa kita sudah nge-hire beliau. Nah. Gitu. Saya belum mengatakan sanggup loh. Nggak apa-apa. Kalau kami berdua justru menunggu kata-kata itu ya. Terima kasih Romo Nana, terima kasih Jehan sudah sharing di sini. Semoga apa yang kita obrolin hari ini pastinya ada manfaatnya untuk semua Yanot ya, untuk para umat ya. Ya, saya Nodi Rahadian. Dan saya Suni Kita Basian. ketemu lagi di intensi lainnya. Asik.